Halo Sobat The Agri News, semoga Sobat selalu dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas perusahaan aparel olahraga dengan laba bersih terbesar di dunia pada tahun 2020. Tentunya, berdasarkan laporan perusahaan yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan. Dan bagi Sobat yang mau akses laporan tahunannya, kami sediakan linknya di deskripsi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, apakah Sobat tahu apa itu aparel? Nah, aparel itu merupakan istilah yang merujuk kepada sesuatu yang berkaitan dengan fashion atau pakaian. Jadi dalam hal ini, perusahaan aparel olahraga merupakan perusahaan yang memproduksi perlengkapan atau pakaian yang berkaitan dengan olahraga. Nah, kira-kira begitu Sobat. Sebelum masuk ke pembahasan video ini, bagi Sobat The Agri News yang baru pertama kali mengunjungi saluran ini, Sobat bisa menekan tombol subscribe agar supaya mendapatkan informasi terbaru dari kami. Lalu bagi Sobat The Agri News yang sudah subscribe saluran ini, jangan lupa tekan tombol like ya. Dan jangan lupa beri kami masukan di kolom komentar. Oke? Langsung saja mari kita simak ulasannya. Kita akan bahas dari nomor 9 dulu ya Sobat. Tetapi untuk posisi 9 hingga ke 6, kita akan tampilkan selayang pandang saja. Untuk bahasan yang agak mendetil, ada di posisi kelima hingga pertama. Dan khusus untuk posisi 9 dan 8, kedua perusahaan ini tidak berhasil membukukan laba bersih, melainkan membukukan rugi bersih, alias merugi. Duh, kasihan sekali ya. Posisi ke-9 ditempati oleh Under Armour dengan aset perusahaan pada tahun 2020 sebesar 70 triliun rupiah dengan hutang sebesar 46 triliun rupiah. Rugi bersih yang dihasilkan Under Armour sebesar minus 549 juta dolar Amerika atau setara dengan minus 7,6 triliun rupiah. Posisi ke-8 ditempati oleh ASICS dengan aset perusahaan pada tahun 2020 sebesar 43 triliun rupiah dengan hutang sebesar 27 triliun rupiah. Rugi bersih yang dihasilkan ASICS sebesar minus 16,1 miliar yen atau setara dengan minus 2 triliun rupiah. Posisi ke-7 ditempati oleh Yonex dengan aset perusahaan pada tahun 2020 sebesar 7,2 triliun rupiah dengan hutang sebesar 1,9 triliun rupiah. Laba yang dihasilkan Yonex sebesar 1,1 miliar yen atau setara dengan 144 miliar rupiah. Posisi ke-6 ditempati oleh Mizuno dengan aset perusahaan pada tahun 2020 sebesar 20 triliun rupiah dengan hutang sebesar 6,9 triliun rupiah. Laba yang dihasilkan Mizuno sebesar 3,7 miliar yen atau setara dengan 484 miliar rupiah. Nah, untuk 5 perusahaan selanjutnya, kita akan bahas agak mendetil ya, dan mereka semua berhasil membukukan laba bersih. Puma. Puma merupakan perusahaan multinasional yang berada di Jerman. Perusahaan yang satu ini didirikan pada tahun 1948. Puma didirikan oleh Rudolf Dassler, yang merupakan saudara kandung dari Adidas, Adolf Dassler. Wah, jadi saingan dong. Nah, seiring berjalannya waktu, karyawan yang tersebar di seluruh dunia mencapai sekitar 14.000 orang. Dan agar supaya bisnisnya tetap berkembang, Puma mengendorse bintang-bintang sepak bola dan klub sepak bola terkenal seperti AC Milan, Borussia Dortmund, Manchester City, dan lainnya. Lalu sebesar apa sih Puma? Aset yang dimiliki Puma pada tahun 2020 sebesar 78 triliun rupiah dengan hutang sebesar 49 triliun rupiah. Lalu berdasarkan laporan tahunan perusahaan pada tahun 2020, Puma berhasil menempati posisi kelima dengan laba bersih sebesar 123 juta euro atau setara dengan 2 triliun rupiah. Fila. Fila merupakan perusahaan aparel olahraga yang berasal dari Italia. Fila didirikan pada tahun 1911 di Italia dan berkantor pusat di Italia juga. Tapi itu dulu Sobat. Pada masa kini, Fila berkantor pusat di Korea Selatan. Loh, kok bisa pindah ya? Jadi begini Sobat, pada tahun 2003, Fila dijual ke perusahaan asal Amerika, Sport Brand International. Lalu pada tahun 2007, Fila Korea mengakuisisi perusahaan ini. Nah, karena akuisisi inilah,
pusat perusahaan jadi pindah ke Korea Selatan. Jadi begitu sobat, muter-muter ya. Fila mengendorse beberapa bintang olahraga terkenal seperti Boris Becker, Grant Hill, dan Jerry Stackhouse. Lalu berapa nih sekarang asetnya? Aset yang dimiliki Fila pada tahun 2020 sebesar 44 triliun rupiah dengan hutang sebesar 22 triliun rupiah. Lalu berdasarkan laporan tahunan perusahaan pada tahun 2020, Fila berhasil menempati posisi keempat dengan laba bersih sebesar 197 miliar won atau setara dengan 2,3 triliun rupiah. Li-Ning. Nah, perusahaan yang satu ini berasal dari Tiongkok dan tergolong cukup baru karena didirikan pada tahun 1990. Perusahaan ini didirikan oleh Mr. Li-Ning yang merupakan mantan atlet pesenam Olimpiade. Wah, nama perusahaannya memakai namanya sendiri ya, keren sekali. Ya, meskipun cukup baru, nyatanya perusahaan ini mampu mencetak laba bersih. Nah, kalau sobat masih merasa asing dengan Li-Ning, mungkin kalau sobat pernah menyaksikan AFC Asian Cup pada tahun 2007 dan AFF Championship pada tahun 2008 dan beberapa kejuaraan bulu tangkis, Li-Ning mensponsori acara-acara tersebut. Lalu berapa aset yang dimiliki oleh Li-Ning? Nah, aset yang dimiliki Li-Ning pada tahun 2020 sebesar 31,9 triliun rupiah dengan hutang sebesar 12 triliun rupiah. Lalu, berdasarkan laporan tahunan perusahaan pada tahun 2020, Li-Ning berhasil menempati posisi ketiga dengan laba bersih sebesar 1,6 miliar renminbi atau setara dengan 3,5 triliun rupiah. Adidas. Nah, kita cerita dulu ya sejarah perusahaan yang satu ini. Tadi pada bahasa nomor 5, kalau pendiri Puma dan Adidas adalah bersaudara dan mereka menjalani bisnis dalam lingkup keluarga. Pada tahun 1924, mereka mendirikan pabrik sepatu dengan nama Gebruder Dassler Schuhfabrik atau bisa disebut dengan pabrik sepatu Dassler bersaudara. Nah, seiring berjalannya waktu, akibat adanya konflik antara kedua bersaudara ini, si Adolf dengan si Rudolf, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah dan mendirikan masing-masing perusahaan. Si Adolf mendirikan Adidas dan si Rudolf mendirikan Puma. Nah, pada masa sekarang, Adidas memiliki sekitar 2.500 retail store yang tersebar di seluruh dunia dan memiliki karyawan sekitar 50.000 orang. Wow, mantap ya! Nah, untuk tetap eksis, Adidas mengendorse beberapa bintang olahraga terkenal seperti Lionel Messi, Mohamed Salah, Paul Pogba, Zidane, David Beckham, dan atlet terkenal lainnya. Lalu berapa sih aset yang dimiliki Adidas? Aset yang dimiliki Adidas pada tahun 2020 sebesar 357 triliun rupiah dengan hutang sebesar 238 triliun rupiah. Lalu berdasarkan laporan tahunan perusahaan pada tahun 2020, Adidas berhasil menempati posisi kedua dengan laba bersih sebesar 443 juta euro atau setara dengan 7,5 triliun rupiah. Nah, sebelum masuk ke posisi pertama perusahaan aparel olahraga dengan laba bersih terbesar di dunia, kalau sobat tertarik untuk mengetahui 8 spesies tumbuhan yang unik dan aneh di dunia, klik aja tombol di atas itu ya. Nike. Nike berhasil menempati posisi pertama sebagai perusahaan aparel olahraga dengan laba bersih terbesar di dunia pada tahun 2020. Dulu kala, sebelum bernama Nike, awalnya perusahaan ini bernama Blue Ribbon Sport yang didirikan pada tahun 1964 oleh Bill Bowerman dan Phil Knight. Nah, mereka kemudian mengganti nama perusahaan ini menjadi Nike pada tahun 1971 karena mereka terinspirasi dari nama Dewi Nike yang merupakan dewi kemenangan dan kemasyhuran dari bangsa Yunani. Wah, ternyata namanya menjadi doa yang terkabulkan ya. Makanya berhasil menempati posisi pertama sebagai perusahaan dengan laba bersih terbesar. Lalu pada masa kini, Nike memasarkan produknya ke seluruh dunia dan memiliki anak perusahaan seperti Air Jordan dan Converse. Dan agar supaya tetap eksis nih, Nike menggandeng beberapa klub olahraga seperti Barcelona, Liverpool, Chelsea, hingga Paris Saint-Germain.
Lalu berapa sih aset, hutang, dan juga laba bersih yang dimiliki Nike? Aset yang dimiliki Nike pada tahun 2020 sebesar 438 triliun rupiah, dengan hutang sebesar 333 triliun rupiah. Lalu, berdasarkan laporan tahunan perusahaan pada tahun 2020, Nike berhasil menempati posisi pertama dengan laba bersih sebesar 2,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 35 triliun rupiah. Nah, sobat, itulah tadi 9 perusahaan aparel olahraga dengan laba bersih dan rugi bersih terbesar di dunia pada tahun 2020. Laba yang dihasilkan perusahaan ini tidaklah sama dari tahun ke tahun. Tentunya bisa mengalami naik turun, apalagi pada saat ini dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Perusahaan mana yang menjadi favorit sobat dan produknya sering sobat pakai? Tulis komentar di bawah ya. Terima kasih sobat The Agri News. Semoga video ini bisa menambah cakrawala keilmuan sobat. Salam berbagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.